Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa dalam kajian ilmu fikih membahas kitab Sahih Fikih Sunnah ya. Pertemuan yang ke berapa? 16 ya. Ke 13 ya. 13 Set. Iya. Halaman 85. Judulnya apakah disyaratkan air ya atau hanya air yang bisa menghilangkan najis. Ya, silakan dibaca dulu. Ya, boleh Set. Anak baca. Saya Irfan. Baik. Baik. Alhamdulillah sudah punya bukunya juga nih Set. Oh, alhamdulillah. Semoga kajiannya istiqomah semangat. Alhamdulillah, insyaallah. Mantap. Ahsanallah. Qala al-muallif hafizahullah taala wa nafa'ana bil fiddarin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yata'ayyanu hal yata'ayyanul ma'u li izalatin najasah am yazu bi ghairihi minal ma'iati wa ghairiha. Ikhtalafa al-ulama'u ala qawlaini masyhurain. Al-awwalu yushtaratul ma'atin najasati wa la tasihhu bi ghairihi illa bidalilin. Wa hadha huwal masyhuru min madhhabi Malikin wa Ahmada wa huwa madhhabu Syafi'iyyi fil jadidi wa antasara lahu Syaukaniyu wa man tabi'ahu wa hujjatuhum al-awwal qauluhu ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih wa ghairuhu minal adillati dallati ala tuhuriya domah sat ya Ya, tuhuriyatil boleh. ma'i Ya. asani amrun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bisabil ma'i ala baulil a'rabi qalu wal amru lil wujubi fala yujzi'u fi izalati najasati ghairul ma'i. As-salis amrun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Goiro atau goiro ya. fala yujzi'u fi izalati najasati goiru sa Goiro goiru ya. goiru Jadi fa'il dari ziu. ya goiru ya goirul ma'i. Hmm. Al-thalith amrun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kama fi hadisi Abi Sa'labata bi ghusli aniyati ahli kitabi bil ma'i. Ar-rabi' qala asy-Syaukani al-ma'u wal aslu fi tathirin najasati liwasfi syari'i lahu bi kaunihi tuhuran fala ya'dilu ila ghairihi illa idza thabata dzalika 'anil syari' wa illa fala li'annahu udulun 'anil ma'lumi kaunuhu tuhuran ila ma la yu'lamu kaunuhu tuhuran wa dzalika khurujun amma taqtadihil masaliku syar'iyyah. Ya, ya, cukup dulu ya. Ya, hal ya ta'ayyanu ma li izalati najasati ya. Apakah harus ya ta'ayyan di sini harus ya atau tertentu ya hanya gitu ya. Apakah hanya air saja ya harus dengan air li izalati najasati untuk menghilangkan najis. Am yajuzu izalatuha bi ghairihi minal ma'iati wa ghairiha. Apakah boleh menghilangkannya dengan yang selainnya dari benda-benda yang apa? Mai itu yang padat ya mai ini. Ya, ya selainnya ya, selain air ya. Jadi benda-benda lain kalau kalau
air kan cair ya. Atau mai juga artinya cair ya, cairan. Jadi kalau mai artinya cairan ya, artinya benda benda cair yang lain ya, yang meleleh selain daripada air ya. Ikhtalafal ulama fi hadhil mas'alati ala qaulaini masyhuraini. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini kepada dua pendapat yang masyhur ya, yang populer. Al-awalu yang pertama yusyaratul ma'u li izalatin najasati. Disyaratkan air untuk menghilangkan najis wala tasihu bi ghairihi ila bidalilin. Ya, tidak sah ya, tidak sahih dengan selainnya, selain air, kecuali dengan dalil. Ya, jadi pendapat pertama ini mengatakan harus dengan air dalam menghilangkan najis. Nah ini wahada wal masyhur minha madhhab Malik wa Ahmad wa huwa madhhab Syafi'i fil jadid wa antasara lahu Syaukani wa man tabi'ahum. Nah ini adalah masyhur yang populer dari madhab Malik dan Ahmad bin Hanbal, dan ini adalah madhab Syafi'i ya dalam qaul jadidnya. Dan ini yang dibela oleh Imam Asy-Syaukani dan yang mengikutinya ya. Seperti disebut dalam Bidayatul Mujtahid ya, al-um Imam Syafi'i ya, Sairul Jarrar karya Syaukani ya. Wa hujatum, dan hujah mereka qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan Dia Allah yang menurunkan pada kalian dari langit air untuk mensucikan kalian dengannya. Ya, jadi ini secara jelas ya disebutkan air. Allah menurunkan air untuk mensucikan. Nah, ini dipahami berarti hanya air pembatasan. Dan apakah benar ya istidlal ini menunjukkan bahwa hanya air saja gitu ya. Wa ghairu minal adilah, dan yang lainnya dari dalil-dalil adalatu ala tuhuriyatil ma'i, yang menunjukkan kepada dapat mensucikannya air. Tuhuriyah ya, tuhuriyah itu artinya mensucikan, bukan hanya suci ya. Kalau tuhuri atau toharoh itu kan suci. Kalau tuhuriyah berarti mensucikan. Yang kedua, dalil yang kedua, amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabil mai ala baudil arabi. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan atau untuk menuangkan, menyiramkan air kepada kencingnya orang Arab gunung ya, seperti dalam hadis yang sudah pernah dibahas, itu muttafaq alaih ya, wa taqaddama qariban, wa qad taqaddama qariban. Ya telah terdahulu ya, apa namanya, dekat ya. Jadi belum lama ya. Belum jauh. Kalau mereka mengatakan wal amru lil wujubi, perintah itu menunjukkan wajib, fala yuziu fi izalati najasati ghairul mai. Ya, maka tidak bisa mencukupi, artinya tidak boleh ya dalam menghilangkan najis selain daripada air. Yang ketiga, amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi hadits Abi Sa'labah. Ya, perintah Nabi SAW sebagaimana dalam hadis Abi Sa'labah bi qasri aniyati ahli kitab bil ma'i. Ya, dengan mencuci bejana ahli kitab ya dengan air. Itu muttafaq alaih ya. Yang keempat, qala Syaukani ya, Imam Syaukani berkata al-ma'u wal aslu bi tathirin najasati. Air adalah asal dalam mensucikan najis.
liwasfi syari'i lahu biqaunihi tuhuran. Ya, atau tahuran juga bisa ya sebenarnya dibaca tuhuran atau tahuran. Karena syariat telah mensifati, ya telah mensifati, telah menyebutkan cirinya, ya dengan keadaannya ya sebagai sesuatu yang dapat mensucikan. Bikauni tuhuran. Fala ya'dilu ila ghairihi, maka tidak boleh beralih kepada yang lainnya, ila idza thabata dzalika anisyari, kecuali apabila telah tetap ya atau ditetapkan ya hal itu dari syariat. Wa illa fala ya maka apa, dan jika tidak maka tidak, ya maka tidak boleh. Tidak ditetapkan oleh syariat maka tidak boleh. Li'annahu udulun anil ma'lumi kaunuhu ya tahuran atau tuhuran. Karena itu adalah beralih ya peralihan dari sesuatu yang diketahui keadaannya dapat mensucikan ila ma la yu'lamu kaunuhu tahuran, kepada yang tidak diketahui keadaannya dapat mensucikan. Jadi kalau air jelas ya disebut secara jelas oleh syariat, dia bisa mensucikan dalam ayat, dalam hadis. Ya, ketika beralih dari air, ya, nah dianggap bahwa selain air itu belum diketahui keadaannya, apakah bisa mensucikan atau tidak. Ya, wadzalika hurujun amma taqtadihil masaliku syar'iyyatu. Dan itu artinya adalah keluar dari apa yang dituntut oleh jalur ya ataupun jalan syariat. Keluar dari jalur syariat. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa hanya air saja yang boleh digunakan untuk menghilangkan najis menurut pendapat ini ya yang dikuatkan oleh Asy-Syaukani. Asani yang kedua, pendapat yang kedua ya. Yuzi'u tathiru bikulli ma yuzilu najasata ma yuzilu najasata wala yusratul ma'u wala yusratu al-ma'u ya. Ada yang mau baca lagi? Yang lain mungkin? Nggak ada lagi. Ya Kalau silakan. baca. Kalau nggak ada, saya di depan lagi. Baik. Assalamualaikum. Betul. Asani yujzi'u tathiru bikulli ma yuzilu najasata wa la yushtaratul ma'u. Wa hadha madhhabu Abi Hanifata wa riwayatul ukhra an Malikin wa Ahmada wal qaulul qadimu lisyafi'iyyi wa ibnu Hazmin wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa kadzalika al-allamatu ibnu Utsaimin wa huwa rajihu lima ya'ti. Al-awwal anna kaunal ma'i tuhurun tahiran wa mutahhiran la yamna'u min kaunihi ghairuhu Min kauni mutahhiran ghairihi. kauni ghairihi mutahhiran kadzalika fa innal qa'idata anna adama sababil muayyani la yaqtadi intifa'al musabbibi Musabbab. musabbab al muayyani sawa'un kana dalilan au ghairu au Goiro. ghairu au ghairu dalilin li'annal mu'assiru qad yakunu Ada syai'an anak di anak. mu'assira nam li'annal mu'assira qad yakunu syai'an akhar wa hadha huwal waqi'u fin najasati qultu bal ba'dul ma'i'ati kal khalli wal mutahharatil sina'iyyati Mutahhirati simmail. mutahhiratis sinaiyati tuzilun najasata kalma'i wa ablagu minhu. Asani anna syari'a amara bi izalatin najasati bil ma'i fi qada'i muayyanatin wa lam ya'mur amran 'amman bi an tuzala kullu najasatin bil ma'i. Asalis anna syar'a qad azina fi izalati ba'dhin najasati bi ghairil ma'i kal istijmari bil hijarati wa dalki na'alaini biturabi
wa tathiru zaili saubil bil tathiri. ardi wa tathiri na wa ghairi dzalika mimma taqaddam. Ar-rabi' anna izalatan najasati laysat min babil ma'muri bal min babi ijtinabil mahdzuri fa idza hasala bi ayyi sababin sabatal hukmu walidzalika la yushtaratu li izalatin najasati niyatun walakin inzalat bi fi'lil abdi wa niyatihi uthiba ala dhalik wa illa idza adamat bi ghairi fi'lihi wa Idza niyatihi adimat. wa idza adimat sanawat zalat al mafsadatu walam yakun lahu sawabun walam yakun alaihi iqabun wa yu'ayyidu hadza annal khamra al munqalabata khallan binafsi Munqalibata. munqalibata munqalibata khallan binafsiha tathuru indal qailina bin najasati bittifaqil muslimin qultu ar-rajihu anna najasata idza zalat bi ayyi syai'in zala bidzalika hukmuha wa sarat tahiratan. Nah, belas ya. Nah, asar yang kedua ya. Jadi pendapat yang kedua, yuzi'u tathir bi kulli ma yuzilu najasa wa la yustarul ma. Ya, jadi boleh mensucikan dengan setiap yang menghilangkan najis ya dan tidak disyaratkan air. Nah, ini adalah mazhab Abu Hanifah ya, riwayat yang lain dari Malik, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Ahmad ya, wal qaulul qadim, dan ini juga adalah pendapat yang lama ya bagi Asy-Syafi'i, karena Imam Syafi'i itu punya dua pendapat, punya dua mazhab ya, mazhab atau qaul ya qadim dan qaul jadid. Qaul qadim itu sebelum beliau ke Mesir. Ya, ketika beliau ke Mesir, ya itu masuknya qaulul jadid ya. Jadi ada dalam beberapa permasalahan yang qaul jadidnya berbeda dengan qaul qadimnya. Wa Ibnu Azmin, Ibnu Azam wa wa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini adalah pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa kadza Al-Allamah Ibnu Utsaimin. Begitu juga ya Al-Allamah Ibnu Utsaimin. Ya, sebagaimana disebut dalam Al-Badai ya, Badai Sonai ya, ini kitab mazhab Hanafi ya, Badai Sonai, lalu Fathul Qadir ya, Fathul Qadir mazhab Hanafi ya kalau nggak salah, Fathul Qadir ya, Majmu Fatawa ya, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Muhalla ya, Muhalla Ibnu Hazm ya, Syarul Mumti ini karya Ibnu Utsaimin ya. Syarul Mumti ini syarah bagi Zadul Mustaqni ya, kitab di mazhab Hanbali. Wa huwa raji. Nah, inilah yang lebih kuat kata penulis Syekh Abu Malik ya, Kamal bin Said Salim. Ya, jadi ini yang lebih kuat. Nah, insya Allah ini lebih kuat ya. Lima yati berdasarkan berikut ini. Ya, ini dalil-dalilnya. Yang pertama, anna kaunal mai tuhuron ya, atau tahuron, tahiran wa mutahhir. Jadi yang dimaksud tuhur ya, itu adalah tahir, mutahhir, suci dan mensucikan. Ya, jadi bahwa keadaan air itu suci dan mensucikan, la yamna'u min kauni ghairi mutahhiran kadzalik. Tidak menghalangi keadaan yang lainnya juga bisa mensucikan. Jadi ketika disebutkan bahwa air itu suci dan mensucikan, ya dalam bentuk penetapan isbat ya, itu kan tidak otomatis sebagai pembatasan bahwa hanya dengan air saja. Ya masih berkemungkinan bahwa ada yang lain juga bisa mensucikan. Ya karena kan kalimatnya juga hanya dalam bentuk isbat saja, tidak dengan misalnya dengan uslub qasr nih ya.
Kalau dengan usulul qasar ya itu pembatasan. Misalnya apa namanya? Bisa dengan nafi wal istisna ya misalnya la yutahiru illal ma misalnya gitu ya. Tidak ada yang mensucikan kecuali air. Nah, kalau kalau dengan cara qasar seperti itu pembatasan ya. Nah, berarti hanya air ya. Berfungsi taksis pembatasan. Ya, atau misalnya dengan innama ya innama yutahiru alma misalnya. Hanya air yang bisa mensucikan gitu ya. Ya, dengan cara-cara koser ya yang dikenal dalam ilmu balaghah. Nah, kalau ini kan tidak dengan bentuk koser, hanya penetapan saja bahwa air bisa mensucikan. Ya, gitu. Jadi kalau hanya mengisbat seperti itu, dia hanya fungsinya isbat saja, tidak menafikan yang lain. Ya, kalau koser itu apa namanya berfungsi dua, mengisbat dan sekaligus menafikan yang lain. Kalau koser, nah, kalau hanya sebatas isbat itu tidak. Ya, jadi ketika disebut bahwa air itu bisa mensucikan, bukan berarti pembatasan ya, tidak menutup kemungkinan ada yang lain juga gitu. Ya, nah di sini disebutkan kaidah, kaidah anna ada apa namanya sawi muayyan layak tadi intifa musabab al muayyan. Ya, bahwa ketiadaan atau maksudnya tidak disebutkan ya sebab tertentu ya tidak menuntut tidak adanya tidak menuntut tidak adanya musabab muayyan. Ya, jadi maksudnya ketika tidak disebut apa namanya sebab lain ya selain air gitu ya. Ya, bukan berarti tidak ada ya apa namanya musabab ya akibat yang dihasilkan yang bisa mensucikannya yaitu oleh sebab lain selain air ya. Sawaun kana dalilan aw ghairu dalil ya sama saja apakah dia berupa dalil ataukah bukan dalil. Li'anal mu'athir qad yakunu syai'an akhar ya karena yang memberi pengaruh itu terkadang dia berupa sesuatu yang lain. Ya, jadi eh, apa namanya? Ya, ketika tidak disebutkan sebab yang lain selain air ya, apa namanya? Tidak berarti eh, ada apa namanya? Ada akibat atau diakibatkan ya yang bisa mensucikan ya apa selain daripada air. Jadi bukan berarti tidak ada yang lain ya sebab yang lain karena yang bisa memberi pengaruh ya artinya dapat mensucikannya bisa saja berupa sesuatu yang lain dan ini terjadi pada najis ya di sini terjadi pada najis ya kultu aku katakan bal ba'dul ma'iat kalau hali wal mutahirat sinaiyah tuzilun najasa kalma'i wa ablagu minhu. Ya, jadi aku katakan bahkan sebagian benda-benda cair ya seperti cuka ya dan pembersih buatan ya. Ya apalagi sekarang di zaman sekarang kan banyak sabun-sabun ya pembersih ya buatan
yang bisa menghilangkan najis seperti air, bahkan lebih kuat darinya, lebih kuat dari sebatas dengan air. Ya, dengan apa namanya? Eh, Tisu-tisu itu satu cair tuh. bukan, bukan itu yang benda-benda cair, yang sabun yang sifatnya kuat ya, menghilangkan kotoran, ya menghilangkan najis. Ya, buat pembersih WC misalnya gitu kan. Itu kan suka ada ya apa namanya sabun-sabunnya itu. Nah, jadi pada faktanya bahkan bukan hanya menurut apa kaidah tadi ya, bahkan dalil secara jelas ya, ada dalil yang menunjukkan eh, ada yang bisa menghilangkan najis selain air gitu. Sebenarnya dalilnya jelas, dalil-dalilnya jelas. Ya. Anna syari'a idza amara bi janasa bima fi qadaya muayyana, bahwa syariat ya, ya jadi syariat memerintahkan untuk menghilangkan najis dengan air pada kasus-kasus tertentu, walam ya'mur amron aman, dan tidak memerintahkan perintah secara umum bi antuzala kullu najasatin bil mai, ya agar dihilangkan setiap najis itu dengan air. Nah, jadi dalam redaksi-redaksi ya nas-nasnya ya Quran dan hadis ya itu kan tadi ya tidak ada pembatasan harus dengan air ya, bahwa seluruh najis harus dengan air, tidak ya, tapi justru kasus-kasus tertentu berkaitan dengan apa namanya kasus yang kemudian diperintah ya oleh Nabi untuk dicuci dengan air. Karena ada sahabat bertanya, Rasul menyuruh cuci dengan air. Ya bertanya, ya suruh cuci dengan air. Ya bahkan itu kan berarti sifatnya berupa perbuatan. Perbuatan tertentu menghilangkan najis ya dengan air. Nah, sedangkan yang namanya perbuatan itu tidak tidak menunjukkan hukum umum. Perbuatan itu tidak menunjukkan hukum umum. Ya. Yang ketiga, anasyar'a qad adina fi izalati. Nah, ini jelas ya bahwa syariat sungguh telah mengizinkan ya dalam menghilangkan sebagian najis bi ghairil selain air, kal istijmar bil hijarah. Seperti istijmar dengan batu. Ya wadal kena lain biturab, menggosok dua sendal dengan tanah ya ketika menginjak kotoran ya, jadi gesekan aja digosok ke tanah. Ya, berarti kan di situ tanah bisa menghilangkan najis. Ya watatir dari bil ardi, mensucikan ujung pakaian dengan tanah. Pokoknya dari kami mimma taqaddam, dan selain itu dari yang telah terdahulu ya, dalam pembahasan terdahulu kan sudah dibahas cara mensucikan najis ya, yang terdapat dalam hadis-hadis itu kan tidak hanya dengan air. Ya, tidak hanya dengan air. Nah, termasuk ya di zaman sekarang ya, bisa dengan tisu misalnya. Itu bisa. Ana izalatan najasati laisat min babil ma'mur. Ya, yang keempat bahwa menghilangkan najis itu bukan termasuk bab perintah ya, yang diperintah, bal min bab istinabil mahdzur. Ya, tetapi termasuk bab menghilangkan atau menghindari, menjauhi yang dilarang. Fa idza hasala bi ayyi sababin sabata hukmu. Ya, apabila telah terrealisasi, ya, telah terlaksana dengan sebab apapun, maka ya hukumnya eh, apa menjadi tetap, ya, menjadi sebuah apa ketetapan. Ya, atau maksudnya hukumnya sudah eh, ditetapkan, diputuskan ya.
berlaku ya, artinya sah gitu ya. Ya, jadi karena yang diperintah itu menghilangkan najis. Ya, jadi yang jadi inti adalah hilangnya najis. Jadi dengan apa saja yang bisa membuat hilang najis ya berarti sudah memenuhi perintah menghilangkan najis. Ya, atau larangan menjauhi najis. Apa namanya? Bukan larangan menjauhi, larangan ya dari najis ya, menjauhi najis. Jadi sudah terrealisasi ya. Jadi hilangnya najis itu sendiri tidak peduli dengan apa hilangnya. Ya beda dengan perintah wudhu misalnya kan, ya itu perintah ya dengan tata cara yang ditetapkan ya. Walidzalika la yusyarat li ijalatin najasatin niyatun. Oleh karena itu tidak disyaratkan untuk menghilangkan najis itu niat. Ya, nah ini beda dengan wudhu kan. Kalau wudhu ya mandi itu kan menghilangkan hadas yang tidak terlihat. Ya yang ghair makul makna ya. Itu betul niat ya apa wudhu mandi ya. Sedangkan menghilangkan najis itu dipahami maknanya ya terlihat benda najisnya itu. Ya, sehingga tanpa ada niat dalam diri pelaku ya asalkan najis itu sudah hilang ya sudah dihilangkan ya berarti dia apa sudah melaksanakan untuk menjauhi najis, untuk membersihkan najis. Ya, nah tetapi tentu beda ya antara orang yang memiliki niat dengan tidak. Walakin idza zalat bi fi'lil abdi wa niyatihi usiba ala dzalika. Apabila najis itu hilang ya dengan perbuatan hamba dan niatnya maka dia diberi pahala atas itu. Wa illa idza adimat bi ghairi fi'lihi wa la niyatihi zalatil mafsada wa lam yakun lahu thawabun wa lam yakun lahu alaihi iqab. Nah, jika tidak ya wa illa jika tidak idza adimat ya, apabila tidak ada niat atau bukan tidak ada niat tidak ada najis ya atau hilang najisnya itu bi ghairi fi'lihi wa la niyatihi ya tanpa perbuatannya dan niatnya zalatil mafsada kemafsadatannya hilang, kerusakannya hilang, walam yakun lau sawabun walam yakun alaihi iqab. Tidak ada pahala baginya dan tidak juga ada dosa. Ya, jadi maksudnya walaupun orang tidak berniat gitu ya, meniatkan. Nah, itu tapi dia hilang sendiri ya tanpa ada niat apa dengan perbuatan pelakunya. Ya misalnya dia sholat, nah sholatnya sah gitu ya, walaupun dia tanpa ada niat menghilangkan najis, najisnya tidak ada ya berarti kan apa namanya sholatnya tetap sah. Ya tetapi dia tidak diberi pahala atas menghilangkan najisnya, ya karena tidak ada niat dan juga tidak disiksa ya karena memang sudah memenuhi syarat ya sudah memenuhi syarat toharoh untuk sholat. Ya. Nah, tapi kalau diiringi dengan niat ya tentu itu ada pahala yang lebih ya. Nah, inilah pentingnya niat di situ. Jadi ibadah-ibadah yang makul makna yang dipahami maknanya ya secara akal yang tidak butuh kepada niat. Nah, itu juga kalau kita menghadirkan niat menjadi lebih besar pahalanya. Ada pahala tambahan. Wa yu'ayyidu hadza anna al-hamral munqalibata khallan ya. Dan menguatkan hal ini bahwa khamar yang berubah menjadi cuka ya binafsiha dengan sendirinya. Tathuru ya menjadi suci.
Indal qailina bin najasah, ya menurut orang yang berpendapat najis. Ya, karena kan itu sudah dibahas ya di pembahasan sebelumnya tentang masalah Umar. Ya, ada yang mengatakan najis, ada yang tidak ya. Yang kita kuatkan dalam kitab ini, Umar tidak najis. Nah, menurut orang yang berpendapat Umar itu najis, ketika dia berubah dengan sendirinya ya menjadi cuka, ya, nah itu kan menjadi tidak najis, menjadi suci. Ya, bittifaqil muslimin, dengan kesepakatan ya ijma kaum muslimin. Itu ya. Nah, ini kan menunjukkan dia menjadi apa, berubah ya dari keadaannya najis ya menjadi tidak najis ya dengan sendirinya, artinya tanpa ada perbuatan dari orang ya, tanpa ada niat dari orang, dia berubah dengan sendirinya, ya kan. Nah, berarti eh, tidak dibatasi ya hanya dengan air saja, ya, bisa dengan apapun, yang penting najis itu hilang. Ya, qultu farraji, ya yang kuat, anna najasa idza zalat bi syai'in zalat bidzalika hukmuha. Bahwa najis itu apabila hilang dengan sesuatu apapun, maka hilang dengan hal itu hukumnya dan menjadi suci. Wa una fawaid, di sini ada beberapa faedah ya. Faedatu hadhil mas'alah anna man kana ala sawbihi aw badanihi najasatun, anna man kana ala sawbihi najasatun, ya isim kana. Faedah permasalahan ini bahwa siapa yang di bajunya atau di badannya ya ada najis, fastamala syai'an minal munadzifati tahirati, lalu dia menggunakan ya sesuatu dari yang bisa mensucikan, zat-zat yang bisa membersihkan ya, ghairul ma, selain air, ghairil ma, selain air, lizalatiha, untuk menghilangkannya, fa innahu yujiu, maka itu sudah mencukupinya, wala yalzam an yaghsilahu bil mai, tidak mesti mencucinya dengan air. Ya, ini berarti apa dampaknya ya begitu, dampak dari hukum yang kita tetapkan. La yajuzu istimalul atima wal ashriba fi izalati najas li ghairi hajatil lima fi dzalika min fasadil amwal. Jadi ini tambahan faedah ya. Tidak boleh menggunakan makanan dan minuman untuk dalam menghilangkan najis apa tanpa ada kebutuhan. Ya, karena hal itu berarti merusak harta, menyia-nyiakan harta. Karena dilarang kan, kita dilarang untuk menyia-nyiakan harta. Idaatil mal ya. Itu dan termasuk mubazir ya, wala tubadir tabdiro inal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Larangan membazirkan. Jadi tidak boleh menghilangkan dengan makanan, menghilangkan najis. Anamaya suluh bihi taharu bi ghairi minal mai'at wa ghairiha innama huwa fi najasati haqiqiyah. Bahwa apa yang eh, dihasilkan ya toharo ya dengannya, dengan selain air ya dari benda-benda cair ya dan yang selainnya itu hanya pada najis-najis secara hakiki. Alati takunu ala thawbi awil badani awil makan, yang ada pada pakaian ya, badan atau tempat. Amma tatirul hukmi, ya adapun mensucikan secara hukum, yaitu taharatul hadas, ya bersuci dari hadas, kal wudu'i wal ghusli ya wa nahwihi, fala yuziu fihi ghairul ma'i. Ya, maka dan semacamnya, maka tidak mencukupi ya padanya selain air. Jadi yang disebut bisa menghilangkan ya atau bisa mensucikan ya selain air itu maksudnya dalam menghilangkan najis saja.
Kalau dalam berwudu ya bersuci dengan wudu dengan mandi ya itu harus dengan air. Ya kecuali kalau diganti dengan tayamum ya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang masih terkait sebetulnya dengan menghilangkan najis, yaitu al-istinja. Istinja ini kan bagian dari menghilangkan najis. Itu apa namanya? eh Suci ya setelah buang air ya, buang air kecil dan buang air besar. Istinja. Makna istinja wa hukmuhu ya, makna istinja dan hukumnya al istinja istif'al ya. Itu wazan istif'al dari najautus syajarota ay qata'tuha. Jadi kata naja ya. Artinya kotoa memotong, jadi memotong pohon najautus syajarah. Fakana kotoa al adza anhu ya, seakan-akan ya disebut istinja di sini itu memotong kotoran ya darinya, memutuskan kotoran ya darinya dari orang tersebut. Wafil istilah dan dalam istilah izalatu maharaja minas sabilain, menghilangkan yang keluar dari dua jalur ya, yaitu kubul ya kemaluan wa dubur dan dubur ya, baik itu dengan air bimain au hajarin au warokin wa nahwiha ya, dengan air, batu, daun atau dan selainnya. Jadi istinja ini berarti umum ya sifatnya, baik dengan air atau dengan yang lain. Wa yutlaqu alaihi aidan al istijmar. Nah, dinamakan juga istijmar ya. Jadi ini sama. Nah, istinja, istijmar. Li'annahu yastamirul jimar ya, karena dia menggunakan jimar wahia al hijaru as-saghira, batu kecil ya. Jadi istijmar ini tapi lebih identik dengan menggunakan batu ya. Kalau istinja tadi lebih umum ya maknanya. Istijmari ya, dalam istijmarnya wa yutlaqu alaihi kadzalik, dan disebut juga dengan istitobah ya. Istitobah. Li'annahu yutaibu jasadahu bi izalatil khabasi'an. Karena kenapa disebut istitobah? Istitobah itu kan ya artinya membersihkan ya. Ya jadi atau membaguskan ya. Jadi membaguskan jasadnya dengan menghilangkan najis. Ya, wa amma hukmuhu, adapun hukumnya falisinja wajibun. Istinja itu wajib min kulli kharijin mu'tadin minas sabilain, dari setiap yang keluar ya secara normal dari dua jalur tadi itu ya, kal bauli wal madzi wal ghaiti. Seperti kencing, madi dan tinja ya, kotoran. Indah jumhuril ulama'i, menurut mayoritas ulama ya, khilafan di Abi Hanifah, berbeda dengan Abu Hanifah. Ini Abu Hanifah yang memiliki pendapat yang berbeda ya. Hanafiyah mengatakan bahwa istinja itu sunnah muakkadah ya, tidak wajib, berarti malam tatajawad najasa al-mahraj ya, selama tidak najis itu tidak melebihi tempat keluar, tidak melebihi tempat keluar ya, tempat keluarnya najis tadi, baik itu kencing ya atau ghaid. Wastadalu bi hadis, mereka berpendapat berdalil dengan hadis man istajmara fal yutir wa man fa'ala faqad ahsana wa man la fala haraj. Ya, siapa yang melakukan istijmar ya, istinja ya, maka hendaklah dengan bilangan ganjil. Siapa yang melakukan sungguh dia telah melakukan yang bagus, dan siapa yang tidak maka tidak mengapa. Nah, ini jadi dari hadisnya. Tapi hadis ini dhaif, hadisun dhaif. Ya, sebagaimana diterangkan dalam kitab Dhaif Al-Jami.
Liqauli sallallahu alaihi wasallam ya idza baru minal ghaib falyastatib bisalah sati ajarin fa innaha tuzi'u anhu. Apabila salah seorang dari kalian ya pergi ke tempat ghaib di sini maksudnya apa namanya tempat buang airnya ya. Maka hendaklah dia melakukan istitobah ya atau istinja dengan 3 batu ya karena sungguh itu cukup baginya. Wahada amrun ini kan perintah dan perintah menunjukkan wajib ya. Cuma qaulu kemudian berkatanya fa inna tuzi'u wal idza inama yustamal fil wajib. Idza itu digunakan dalam hal yang wajib mencukupi gitu ya. Qala sallallahu alaihi wasallam la yastanja ahadukum biduni salasati ahjar. Ya, salah seorang dari kalian janganlah beristinja kurang dari 3 batu. Ya, Sahih ya riwayat Muslim, Nasai, Tirmidzi, Abu Daud. Wa nahyu 'anil iktisar al aqall min salasatin yaqtari tahrim. Larangan ya dari membatasi dengan kurang dari 3 batu maka itu menuntut pengharaman. Jadi kan di sini ada larangan ya, larangan itu kan menunjukkan haram. Ya tidak boleh beristinja dengan kurang dari 3 batu. Berarti harus ya dengan 3 batu. Nah harus itu berarti wajib. Ini menunjukkan wajib istinja. Ini jelasnya. Wa idza wa idza haruma tarku ba'din najasa fa tarku fatarku jami'iha aula. Ya apabila haram meninggalkan atau membiarkan sebagian najis, maka membiarkan seluruhnya ya lebih utama, lebih haram lagi gitu. Ya, jadi kenapa tidak boleh kurang dari 3 batu ya? Karena kalau kurang dari 3 batu berarti kan artinya masih menyisakan najis. Nah, menyisakan najis ya masih ada sebagian najis itu haram, dilarang ya, apalagi membiarkan seluruhnya tanpa dibersihkan sama sekali. Ya, bima yakunul istinja. Dengan apa istinja itu bisa dilakukan? Ya, yujziul istinja bi ahadi syai'aini. Ya, boleh ya istinja dengan salah satu dari 2 hal. Ya, yang pertama al-hijara wa nahwuha. Batu dan yang semacamnya min kulli jamidin. Ya, dari setiap yang benda padat, jamid ya benda padat. Kalau ma'i tadi benda cair. Yang bisa menghilangkan najis ya min kulli jamidin muzilin lin najasa ghairi mu'taromin ya, bukan sesuatu yang dihormati. Bukan sesuatu yang dihormati ya, dimuliakan. Seperti apa? Kalau waroki ya seperti daun ya, wal khiroki ya kain, wal khoshabi kayu, wa ma yahsulu bihil inqa'u minan najasa dan apa saja ya, apa saja yang bisa dihasilkan pembersihan dari najis ya, itu termasuk tisu ya. Fana Aisyah dari Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang tadi ya, hadis yang tadi. Idza dhahaba ahadukum minal ghaid falyasub salata arba'ina tuzyun. Wala yajuzu istijmar abi aqall min salasati ahjar ala rajih ya. Tidak boleh istijmar dengan kurang dari 3 batu menurut pendapat yang lebih kuat, yaitu li hadis Salman, berdasar dari Salman ya.
Qala laqad nahana ay an-nabi ya, sungguh Nabi telah melarang kami anastaqbilal qiblat li ghaid au baul, menghadap kiblat ya dengan buang air besar atau kencing, au nastanji bil yamin atau beristinja dengan tangan kanan, au anastanjia bi aqalli min salasati hajar. Ya, atau beristinja dengan kurang dari 3 batu, ya au anastanjia bi rajin au admin, ya atau beristinja dengan kotoran atau dengan tulang, ya jadi dengan kotoran lagi gitu ya, itu nggak boleh, atau dengan tulang. Ini juga dilarang ya beristinja dengan tulang, karena dalam hadis lain kan disebut itu makanan saudara kalian dari kalangan jin. Wan Jabir, dari Jabir, kalau dia berkata, kalau Rasulullah SAW, idza stajmar ahadukum falyastadmir salasa. Apabila salah seorang dari kalian beristijmar, ya maka istijmar 3 kali. Dari Khalal bin Sa'ib, dari ayahnya secara marfu, idza da'ala ahadukum al-hala falyatamassa bi salasati hajar. Apabila masuk ke tempat buang air, ya maka usaplah dengan 3 batu. Ini usaplah ya. Nah, qultu, aku katakan fa inna selain kau bisa fabiha wa ni'mat wa illa wajib ziyada ala salasata yanqa. Ya jika telah terrealisasi ya membersihkan dengan 3 batu, maka itu bagus, fabiha wa ni'mat. Nah, tetapi kalau tidak, jadi maksudnya udah dengan 3 batu tapi belum bersih. Ya, jadi kalau 3 batu belum bersih ya maka ditambah lagi sampai bersih ya. Jadi bukan pembatasan harus 3, tapi minimal gitu ya. Minimal 3 batu. Ya, nah ini yang tadi wala istijmar bil azmi wal awiraus ya, tidak boleh istinja ya istijmar dengan tulang atau kotoran. Yang berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda, la tastanju biraus wala bil idham. Jangan beristinja dengan kotoran ya, kotoran hewan, dan juga tidak dengan tulang, fainahu ya, karena tulang itu ya zadu ihwanikum minal jin ya, adalah bekal saudara kalian dari kalangan jin ya, makanannya. Wa an Ibnu Mas'ud qala ata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaid, Rasul telah pernah mendatangi tempat buang air ya. Fa amaroni an atiyahu bisalasati ajar. Beliau memerintahkanku untuk membawa 3 batu. Fawajatu hajarain. Aku menemukan 2 batu. Wa tamastu salisa falam ajidhu. Ya, saya mencari yang ketiganya tidak mendapatkan. Fa akhatu rausah. Fa taituhu biha ya. Aku mengambil kotoran ya, tadi kotoran. Lalu aku membawanya kepada beliau. Fa'adal hajarain wa al-qarausah. Mengambil 2 batu dan melemparkan kotoran itu. Waqala hadza riksun, ini riksun ya, riksun rijsun ya, najis. Sebagaimana sudah terdahulu ya pembahasan. Nah, itu yang pertama ya, istinja dengan batu dan yang sejenisnya. Nah, yang kedua dengan air ya, tentu ini yang lebih utama. Al-istinja bil ma fa an Anasin qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul hala ya, beliau masuk ke kamar mandi, fa milu ana wa gulamun nahwi idawatan min main. Ya, saya membawa ya, dan juga anak kecil ya, seorang anak yang seusia ya, seusiaku, nahwi ya sepertiku, seperti Anas ya, seusia dengan Anas. Ya, yaitu idawatan minma ya, bejana dari air. Wa anazah ya, wa anazah ini apa, tongkat ya.
Fayastanji bilma, lalu beliau beristinja dengan air ya. Karena kan untuk menutupi ya itu ada tongkat nanti diletakkan kain ya di situ untuk sebagai penutup karena dulu di padang pasir kan. Wal istinja bil mai afdal minal istijmari bil ahjar ya. Istinja dengan air lebih utama daripada istinja dengan batu. Pokok imtada Allah Ta'ala ala kubain istinjaihim bil ma ya. Sungguh Allah telah memuji para penduduk Kuba ya, jamaah Masjid Kuba ya. Yang karena mereka beristinja dengan air. Ya, sebagaimana dalam hadis ya dari Abu Hurairah ya secara marfu turun ayat ini berkaitan dengan ahli Kuba yaitu fi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalamnya ada orang-orang yang cinta untuk bersuci. Qala kanu yastanjuna bilma. Mereka beristinja dengan air. Fanuzilat bihim hadil ayat. Ayat ini turun berkenaan dengan mereka. Ya, Tirmidzi mengatakan walail amal inda ahli ilmi ya. Dengannya lah amal para ahli ilmu ya taruna istinja bilma. Mereka memilih istinja dengan air wa in kana istinja bil hijara yuzu indahu. Meskipun beristinja dengan batu itu cukup mencukupi ya menurut mereka ya fa innahum yastahabul istinja bil ma. Mereka suka beristinja dengan air wa ra'auhu afdal dan mereka melihatnya lebih utama ya afdalah. Wabihi yaqul Sufyan Ats-Tsauri ya dengan pendapat ini berkata Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Ya Ishaq bin Rawi. Jadi lebih utama ya tentu karena air itu bisa membersihkan secara sempurna. Beda dengan batu ya, dengan benda-benda lain pasti ada sisanya ya, apa tidak bersih secara sempurna gitu ya. La yusanja min urujirri wa la yalzam istinja qabla wudu. Ya, tidak perlu istinja karena keluarnya angin ya, karena keluarnya kentut gitu misalnya angin. Ya, itu tidak perlu istinja ya. Karena hanya angin saja dan juga tidak mesti istinja itu sebelum wudhu. Karena wudhu menghilangkan hadas kan, bukan menghilangkan najis. Ya, jadi boleh aja misalnya wudhu dulu baru kemudian membersihkan ya atau beristinja ya, setelah wudhu itu. Asalkan tidak apa namanya tidak ada yang keluar lagi kan. Ya baik itu kencingnya ya atau buang airnya tidak ada yang keluar. Kalau keluar lagi ya berarti kan membatalkan wudhu. Tapi ya asalnya lebih baiknya istinja dulu ya baru wudhu. Ya, man kharajat min nuri siapa yang keluar angin darinya au qama min naumi atau bangun dari tidurnya falaisa alail istinja tidak ada kewajiban untuk beristinja qala Ibnu Qudamah la na'lam fi hadhihi khilafan. Kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Qala Abu Abdullah mengatakan laisa fi istinja bi kitabillah. Tidak ada pada keluar angin ya beristinja di dalam kitab Allah wala fi sunnati rasulihi. Dan juga tidak ada dalam sunnah Rasul innama alaihi wudu ya hanyalah kewajibannya berwudu saja. Ya on Zaid bin Aslam fi qouli ta'ala idza qumtum ila salat faghsilu wujuhakum idza qumtum minan naum. Apabila kalian bangun dari tidur. Walam ya'mur bi ghairihi tidak memerintahkan dengan selainnya. Ya walaupun qumtum ini enggak harus bangun tidur ya, maksudnya bisa aja berdiri untuk sholat. Ini kan salah satu penafsirannya. Fadala ala annahu la yajib. Maka hal itu menunjukkan bahwa dia tidak wajib beristinja ya dari buang angin tadi. Wali anal wujub minasyari ya karena kewajiban dari syariat bangun dari tidur tadi. Walam yarid bil istinja huna nasun tidak terdapat ya nas
di sini ya perintah untuk istinja walau wa fi makna mansus alaih, dan juga tidak ada yang semakna dengan yang ada nasnya. Lian istinja inama syar'un li izalati najasa wala najasa huna. Ya, karena istinja itu hanya disyariatkan untuk menghilangkan najis, sedangkan di sini tidak ada najis. Walaysa istinja mimma yajib an yusalla bil wudu'i. Istinja juga bukan termasuk yang wajib untuk disambung dengan wudhu. Walayusanu walayustahab, tidak disunahkan dan tidak dianjurkan. Kama yadunu katsirun minan nas, sebagaimana dikira ya oleh banyak orang. Bal huwa ibadah mufroda, tetapi itu adalah ibadah yang tersendiri ya, terpisah ya, menyendiri. Jadi istinja gitu ya, wudu beda, kan sesuatu yang harus digabungkan. Wal maksud minhu inqaul mahalli minan najasah. Yang dimaksud dengan istinja itu kan adalah membersihkan ya tempatnya ya, atau wilayah ya yang terkena najis itu ya, dan tidak dinukil, tidak diriwayatkan oleh seorang pun, la walam yanqul ahadun, tidak seorang pun meriwayatkan anna Nabi SAW kana kulama tawaddo istanja au amar bidal, bahwa Nabi setiap kali berwudu beliau beristinja atau memerintahkan ya dengan hal itu. Ya, jadi tidak ada keharusan seperti itu. Saya kira cukup dulu ya sampai situ pembahasannya. Kalau ada yang ditanyakan, gimana? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Syukran ala ilmikum. Qul qawli hadza astaghfirullaha lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.